Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Miss Hilda Suwer dengan NIM 196151097. Yang kedua ada Putri Muftiah Nurul Hidayah dengan NIM 201151075. Dan yang ketiga ada Fitma Alifatun Aisyahna dengan NIM 206151080. Yang keempat ada Nabilah dengan NIM 206151084. Dan ada saya sendiri Lutfi Helwa dengan NIM 206151090. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang analisis cerpen Angin dari Ujung Angin karya Triyanto Triwikromo dengan pendekatan ekspresif. Untuk teman-teman bisa menyimak materi yang akan kami sampaikan ya. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian pendekatan ekspresif. Menurut Abram, pendekatan ekspresif adalah pendekatan kajian karya sastra yang mengutamakan aspek ekspresif berupa perasaan dan emosional seorang penulis. Pendapat lain menjelaskan bahwa pendekatan ekspresif merupakan sebuah penggambaran kehidupan penulis dengan menganalisis jiwa kreatifnya dan mengungkap kehidupan penulis. Pendapat ini dianggap oleh Salman. Selain itu, pendekatan ekspresif sendiri adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ekspresif dari seorang penulis dan gambaran sifat dari seorang penulis itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam pendekatan ekspresif ini. Yang pertama yaitu mencari tahu tentang seluk-beluk seorang penulis dalam sebuah biografi. Dari sebuah biografi tersebut kita akan mengkajinya dan kita akan tahu apa yang kita butuhkan mengenai penulis tersebut. Langkah penerapan yang kedua yaitu menganalisis unsur, baik itu unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Ketika kita menganalisis unsur intrinsik, maka kita harus menganalisis tentang temanya, sudut pandangnya, alur, dan lain sebagainya. Jika kita menganalisis unsur ekstrinsik, maka kita harus menganalisis tentang latar belakang dari seorang penulis tersebut. Langkah penerapan yang ketiga yaitu menganalisis kondisi psikis atau kejiwaan dari seorang penulis. Karena kondisi psikis atau kejiwaan dari seorang penulis ini mempengaruhi karya sastra yang dibuatnya. Nah, dengan kita menganalisis kondisi kejiwaan dari seorang penulis, maka kita akan paham apa maksud dan tujuan seorang penulis menuliskan sebuah karya sastra yang dituliskan atau diciptakannya. Itu dia langkah-langkah penerapan dalam pendekatan ekspresif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan biografi singkat dari Triyanto Triwikromo. Triyanto Triwikromo adalah seorang sastrawan putra dari pasangan Mardino dan Mardiah yang lahir di Pungursari, Salatiga, tepatnya pada tanggal 15 September tahun 1964. Masa pendidikannya dilewatkan di Salatiga, mulai dari SD hingga SMA, dan ia berkuliah di Universitas Negeri Semarang. Motivasi awal ia menulis adalah untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan menulis, ia merasa bebas mengungkapkan segala problem yang ada dalam kehidupannya. Ia memperoleh kemampuan menulis secara otodidak dan ditunjang oleh pendidikan secara formal maupun informal seperti penataran dan pelatihan. Hasil analisis bagian pertama. Hasil analisis bagian pertama ini menjelaskan tentang orientasi cerpen, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda pada cerpen. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada bagian orientasi cerpen. Pada bagian orientasi, seperti kutipan yang tertulis, pada kutipan tersebut menjelaskan tentang
Herma kesal dengan ibunya karena ibunya tidak mau menceritakan jelas tentang wajah ayahnya. Ada apa sebenarnya dengan ayahnya? Pas buruk itu ayahnya sampai ibunya tidak mau menceritakan cinta pertamanya itu. Dengan raut wajah yang sudah emosi, Herma mengutarakan imajinasi tentang ayahnya melalui lukisannya. Nah, yang selanjutnya pada bagian komunikasi seperti kutipan yang telah tertulis di atas. Dalam hal ini adanya perdebatan yang tidak ada hentinya antara Hilda dengan Herma yang meributkan tentang lukisan wajah sang ayah. Akhirnya salah satu di antara mereka mengalah untuk perdamaian. Selanjutnya adalah bagian evaluasi. Dalam bagian ini memberikan kesan penasaran bagi pembaca apa yang sebenarnya terjadi. Karena Herma memberanikan diri untuk mencari suatu barang yaitu album yang kemungkinan ada foto ayahnya. Jadi dia tidak usah bersusah payah membayangkan bentuk wajah ayahnya lagi. Nah, yang selanjutnya adalah bagian dari resolusi. Dalam kutipan tersebut, Hilda sudah pasrah karena semua cara tidak mempan untuk membujuk Herma hingga dia memutuskan untuk ke kantor pos mengirim surat yang dibuatnya namun tertuliskan dari ayahnya dan memaksa mengajak kompromi dengan bapak kantor pos. Nah, bagian yang terakhir adalah bagian dari kode. Bentuk dari cerpen ini begitu kuat ekspresinya, terutama pada bagian sisi emosional. Banyak perseteruan dari awal cerita dan pertengahan cerita. Perumpamaan pada cerita begitu kuat dan segi perbola yang bermunculan. Selanjutnya adalah analisis yang kedua, yaitu dengan rasa yang tidak peduli, seperti kutipan yang tertulis. Sudahlah Herma, kau tak perlu membayangkan lagi warna wajah ayahmu saat dia menghilang dengan menunggang kerja ke kota Tenggara. Lalu yang kedua adalah dengan ekspresi sedih, seperti kutipan di bawah ini. Tetapi teman-temanku bisa mewarnai wajah ayahnya itu. Meskipun Niko melukis wajah ayahnya menyerupai harimau, tetapi dia bisa mengoleskan warna merah di kedua pipinya yang menggelembung. Yang ketiga adalah dengan rasa kesal, yaitu seperti kutipan di bawah ini. Kalau tak diizinkan, aku akan minta Mama Leri mencipratkan warna hitam ke seluruh wajah ayah, kata Herma ketus. Nah, bagian yang keempat adalah dengan ekspresi senang, seperti berada di kutipan di bawah ini. Bidadari ayah, teriak Herma kegirangan. Lalu yang kelima adalah putus asa, seperti kutipan di bawah ini yang tertuliskan, baiklah Herma, kau boleh mengoles wajah ayahmu dengan warna apa saja, mau warna kuning, hijau, ungu, atau biru. Lalu yang terakhir adalah dengan ekspresi rasa takut, seperti kutipan di bawah ini yang tertuliskan, Herma menggeleng. Gelengan itu di luar dugaan bisa menggigilkan Niko dan membuat bocah cilik itu tiba-tiba berdiri, meninggalkan Herma yang masih tafakur memandang gelombang transversal yang melingkar-melingkar di biruan kolam. Baik, materi telah disampaikan oleh teman-teman. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan ekspresif, di mana pendekatan ekspresif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis maksud dan tujuan penulis itu menuliskan sebuah karya sastra dalam bentuk ekspresi yang diciptakannya. Langkah penerapan pendekatan ekspresif ada 3 macam, yaitu yang pertama kita harus menganalisis biografi penulis, yang kedua kita harus menganalisis unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra tersebut, dan yang ketiga kita harus menganalisis kondisi psikis atau kejiwaan dari seorang penulis tersebut. Hasil analisis dari cerpen Angin dari Ujung Angin ini adalah kita dibuat perasaan dengan campur aduk, di mana kita juga merasakan perasaan senangnya, bahagianya, sedihnya, kesalnya, bingungnya. Nah, perasaan-perasaan ini, perasaan-perasaan yang kita rasakan itulah yang disebut dengan pendekatan ekspresif, di mana ekspresi-ekspresi itu juga
juga dirasakan oleh penulisnya yang disampaikan melalui karya tulis tersebut, sehingga kita para pembacanya dapat merasakan perasaan yang campur aduk tersebut. Nah, perasaan-perasaan inilah yang disebut dengan pendekatan ekspresif. Baik, pemaparan dan kesimpulan telah kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila presentasi yang kami sampaikan ada kekurangannya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.